Swastiastu. Baiklah, rekan-rekan umat sedharma di seluruh Nusantara, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai paletan atau dudonan atau edan atau tahapan yang harus dilakukan ketika pemangku akan ngantep utawi menghaturkan sebuah upacara. Jadi sebelum saya lanjutkan ke dalam pembahasan, seperti biasa, marilah kita melakukan subscribe, like, dan komen, serta share di seluruh sosial media agar informasi ini dapat terbagi dengan rekan-rekan atau umat sedharma yang membutuhkan, khususnya bagi para pemangku. Dan bila ada hal-hal yang ingin disampaikan berupa kritik, saran, ataupun saran konten atau saran video yang harus saya buat, mohon dicantumkan dalam komentar. Baik, saya lanjutkan. Pembahasan kali ini adalah tentang paletan ngantep atau yang lebih dikenal dengan edan ngantep atau dudonan ngantep. Jadi bagi para pemangku, dudonan ngantep atau paletan ngantep ini harus dipegang. Jadi kalau leluhur saya, karena saya adalah keturunan pemangku, kalau tetua saya sebelumnya bilang lebih baik mempelajari edan atau dudonan daripada mempelajari mantra. Jadi karena dudonan ini sangat penting sekali. Jangan sampai yang harusnya kita haturkan belakangan itu sudah di awal kita lakukan. Jadi ini sangat jomplang atau sangat krusial sekali. Jadi merupakan sebuah kesalahan kalau kita salah melakukan paletan utawi edan ini. Jadi edan ini harus kita pegang menjadi sebuah edan pokok. Jadi seluruh kegiatan ngantep itu edan atau dudonannya itu sama. Dan kita bandingkan dengan jenis upacara atau jenis upakara atau jenis upacara yang akan dihaturkan oleh pemangku. Jadi dudonan ini adalah pasti, merupakan hal yang pasti. Kemudian kita bisa bermain di mantra. Jadi ketika dudonan ini sudah pasti dan sudah kita kuasai, memang benar-benar kita kuasai. Jadi ketika kita lupa mantra, mangku memiliki senjata yang ampuh, yaitu berupa nyonteng atau sesontengan. Dengan bahasa biasa, kalau orang Bali pakai bahasa Bali, kalau orang Sunda pakai bahasa Sunda, orang Jawa juga bisa menggunakan bahasa Jawa. Yang penting dudonan ini yang harus kita pahami dulu, karena dudonan ini yang memiliki makna, memiliki arti dudonan ini. Jadi dudonan ini berkaitan erat dengan konsep teologi atau konsep ketuhanan. Bagaimana caranya, bagaimana turunan daripada konsep ketuhanan ini. Jadi harus kita pahami dengan baik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan masalah edan ini. Jadi setiap kegiatan kepemangkuan yang saya isi, pasti saya tekankan edan ini. Pasti saya tekankan dudonan ini dan makna-makna daripada dudonan. Jangan sampai salah sekali, karena ada sebuah kutipan di Lontar Kusumodewa. Jadi ketika pemangku melakukan
puja mantra tanpa mengetahui Dewa Tatu atau edan ini atau konsep teologi itu disebut sebagai durhaka atau pemangku yang melakukan itu adalah pemangku yang durhaka. Jadinya edan ini sangat penting sekali. Dalam Lontar Kusumadewa sudah disebutkan, jadi sumbernya sudah ada. Jadi edan ini secara pasti itu ada 6 edan, yaitu yang pertama adalah Nyuciang Angge. Jadi pemangku harus membersihkan diri atau Nyuciang Angge terlebih dahulu. Nah, di dalam Nyuciang Angge ini juga tergantung kepada agung alit utawi besar kecilnya sebuah upacara. Jadi semuanya ataupun seluruh edan ini tergantung besar kecilnya upacara. Jangan sampai upacaranya kecil, bantennya hanya pejati saja atau prasantun saja, kita melakukan edan, masing-masing edan itu panjang sekali, biarlah kepanjangan puja mantra daripada bantennya. Jadi orang bilang agung puja kirang banten. Nah, jadi biar tidak seperti itu terjadinya. Jadi edan yang pertama Nyuciang Angge ini ada 2 persepsi atau ada 2 hal yang dapat dilakukan oleh para pemangku. Yang pertama, Nyuciang Angge di rumah atau sebelum berangkat, yaitu umumnya ini agam-agaman atau sesana pemangku. Biasanya pemangku Sangkul Putih itu pagi baru bangun, kemudian mandi, kalau memang keramas, setelah itu baru Nyuciang Angge. Nah, Nyuciang Angge dilakukan pemangku ini komplit dalam arti membersihkan tangan, membersihkan badan, metirte, kemudian memakai cendana, memakai bije, kemudian memakai harum-harum. Nah, itu sudah termasuk Nyuciang Angge. Jadi pemangku dapat melakukannya itu setiap hari. Itu kalau bisa wajib malah. Kalau pemangku Sangkul Putih atau pemangku pura atau mangku widi itu harus dan wajib melakukannya setiap hari. Nah, itu bisa dilakukan di rumah. Nah, ketika sudah melakukan penyucian itu di rumah setiap hari, jadi ketika pada saat ngantep di pura atau di rumah warga, itu tidak perlu Nyuciang Angge secara keseluruhan, cukup duduk Om Prasadastiti Sri Siwa Suci Nirmalaya Namah Swaha, kemudian Nyuciang Dupa, Nyuciang Sekar, itu sudah cukup. Karena sebelumnya di rumah kita sudah mesirat tirta anyar, kemudian mengkumur dan lain sebagainya, itu sudah komplit dilakukan semua. Jadi ketika pemangku, kita lihat pemangku baru duduk sebentar sudah langsung ambil gente, itu mungkin dia sudah Nyuciang Angge di rumahnya masing-masing setiap hari. Sama halnya seperti Sulinggi. Kalau Sulinggi beliau setiap hari Nyuriya Sewana. Kalau pemangku mungkin Nyuciang Angge ini yang dilakukan setiap hari. Jadi setiap pagi setelah mandi Nyuciang Angge, udah selesai. Nanti kalau misalnya jam 10 atau sore ada kegiatan ngantep, nggak perlu di tempat ngantep itu nggak perlu Nyuciang Angge karena kita sudah Nyuciang Angge dari pagi. Jadi, nah resikonya Nyuciang Angge setiap hari itu ya jadinya setelah Nyuciang Angge kita tidak boleh melakukan yang kotor-kotor. Misalnya setelah Nyuciang Angge kita ngangkat tanah gitu, nggak boleh. Jadi melakukan hal yang kotor-kotor nggak boleh. Jadi setelah Nyuciang Angge kita baru misalkan bersih-bersih gudang gitu misalnya. Nah, itu nggak boleh. Jadi setelah Nyuciang Angge nggak boleh melakukan hal yang kotor lagi. Nah, itu risikonya memang kalau Nyuciang Angge setiap hari.
Nah, jadi simpulannya nyucian angge, dan yang pertama nyucian angge ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama itu di rumah setiap hari, setiap pagi, kemudian dan di tempat lokasi ngantep, misalkan di pura, di merajan, ataupun di rumah warga. Nah, misal kalau tidak nyuci yang angge di rumah warga, kita nyuci yang angge bersih. Jadi secara keseluruhan, jadi mengetis tirta anyar, memakai bija, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di nyuci yang angge ini juga ada yang kita sebut sebagai pengidap pati. Nah, pengidap pati ini kita lakukan di tempat atau di lokasi muput ngantep, maaf. Jadi sebelum upacara ngantep kita lakukan, jadi lakukan pengidap pati. Jadi pengidap pati nanti lebih jauh akan saya bahas di masalah tata cara atau tutorial melakukan pengantep upacara. Penyucian angga yang pertama. Nah, kenapa? Maknanya dulu, kenapa harus melakukan nyucian angge? Tidak boleh tidak boleh ini dan ini dihilangkan, karena kita akan berhubungan atau melakukan koneksi dengan beliau yang suci, otomatis kita dulu menjadi suci. Kita dulu sucikan diri kita sendiri sebelum kita akan menyentuh benda-benda suci seperti asap, seperti bunga, seperti banten, dan lain sebagainya. Itu adalah benda-benda suci, ya otomatis kita dulu menyucikan diri kita sendiri. Kemudian berikutnya adalah ngastren gente lan pengaksama. Ini wajib dilakukan. Kalau menggunakan gente, silahkan ngastren gente. Kemudian setelah ngastren gente, silahkan melakukan pengaksama. Nah, pengaksama ini pasti secara umum ada pengaksama kepada alam semesta dengan cara Om Kesama Swamam, Wong Kesama Swama Mahadewam. Nah, jadi itu. Jadi itu pengaksama ditambahkan dengan pengaksama mantra. Wong hina aksara hina padam Ina mantra tatuai ceja. Jadi itu pengaksama mantra. Kemudian pengaksama kepada Sang Yang Agni. Jadi menggunakan Agni. Jadi dupa diambil itu sebagai memohonkan, karena Dewa Agni sebagai dewa pemuput utawi yang mengaturkan semua. Jadi bukan pemangku yang mengaturkan banten, tetapi pemangku hanya perantara ketika mengaturkan banten. Jadi sesungguhnya yang mengaturkan banten adalah, pertama adalah Dewa Agni, kemudian adalah Ide Betara, Amongan, mungkin Amongan kita yang Amongan Merajan, kemudian berikutnya juga Ide Betara yang akan diaturkan upacara. Nah, setelah pengaksama Agni, mungkin memakai Agni Ile Purohita, nah, mungkin itu dan lain sebagainya. Nanti di tutorial mantap akan disampaikan. Jadi setelah pengaksama selesai, kemudian baru dilakukan dengan dan yang ketiga adalah Nur Tirta Pengelukatan dan Tirta Pengeresikan. Jadi Nur Tirta Pembersihan dan Tirta Pengelukatan. Jadi pertama, ketika Nur Tirta ini wajib dilakukan ketika sudah menggunakan Tirta Sulinggi. Jadi tidak perlu Nur Tirta lagi, cukup langsung Tirta itu diperciki atau disirati dengan mengaturkan mantra Om Pratama Suda Adwitya Suda. Nah, itu cukup dengan itu saja ketika sudah menggunakan Tirta Sulinggi. Kemudian setelah Tirta Pembersihan, Tirta Sulinggi, kemudian ketika ingin Nur Tirta Pengelukatan yang akan dipakai pengeresikan, silahkan
di paletan yang ketiga ini. Jadi silakan masing-masing dengan puja masing-masing. Misalkan Gangga Muncar gitu, misalkan ya silahkan. Itu Nur Tirta Penglukatan. Dan sama halnya seperti Tirta Pembersihan, ketika sudah menggunakan Tirta Sulinggi, jadinya pemangku tidak perlu puja lagi. Jadi Tirta Penglukatan yang sudah jadi silahkan diletakkan di upakara pengeresikan, atau pengelukatan ini langsung diperciki kepada bantan atau pelinggi-pelinggi. Bagi yang tidak menggunakan bantan pengeresikan atau pembersihan atau prayasita, kalau tidak ada bantannya silakan pengelukatannya langsung diperciki ke pelinggi atau di bantan semuanya. Oke. Kemudian paletan yang keempat yaitu ngelinggihang ide betara lan ngaturang pesucian. Jadi pasti ketika ini umumnya kita sebut sebagai nguntap atau nuwur. Jadi nedunang, jadi ngaturuning dengan pengastawa bisa. Jadi aturuning ini step maturuning ini pertama pengastawa dari Surya sebagai upasaksi. Ini wajib. Sembahyang pun panca sembah kita pasti Surya. Jadi pertama puyung, yang kedua Surya, pasti. Jadi sama seperti halnya dengan pemangkungan tep, itu wajib melakukan pengastawa ke Surya. Jadi karena beliau itu, dewa-dewa itu datangnya dari Surya. Surya memancarkan sinar. Sinar itu adalah div itu adalah dewa, dan dewa ini atau sinar ini akan terpancarkan ke bumi, menembus atmosfer bumi, masuk ke dalam bumi, dan berada di lingkungan tempat ngantep. Nah, dewa inilah yang akan berubah menjadi sebuah energi atau kekuatan. Kekuatan inilah yang disebut sebagai betara. Nah, itu makanya wajib melakukan Surya, Akasa ditambahkan boleh, kemudian Pertiwi, karena Akasa Pertiwi adalah bapa dan ibu yang sebagai pencipta. Jadi sebagai perusa perdana. Jadi dari Surya, Akasa, Pertiwi, kemudian setelah itu baru pengastawa kepada ide betara. Jadi sesuai dengan pelinggih yang ada. Kalau misalkan itu pelinggih di ide betara yang guru, itu menggunakan pengastawa tri guru, bisa guru dewam, guru rupam, bisa. Kemudian misalkan di pelinggih Tugun Karang, itu merupakan pelinggih Durga, bisa pengastawa Durga dipakai. Kemudian ataupun dan pelinggih-pelinggih yang lainnya, misalkan di Pura Desa, Pura Pusa, ataupun di pelinggih umum, bisa menggunakan nama dewa di Setenaya. Jadi itu berikutnya akan disampaikan di bagian puja dan mantra. Jadi setelah ngelinggihang ide betara, dengan pasti ini harus menggunakan sonteng, mangku. Pemangku ketika nedonang utawi nguntap ide betara ini wajib menggunakan sonteng, karena dalam bacaan lontar juga semua pengastawa itu adalah sonteng. Jadi kita sonteng, ang pakuluan paduka batara, siapa serda paduka tumedun maring kayangan, kiniri yang dening sanak putuire, kiniri yang dening balancangan makabehan, tu medun paduka batara maring kayangan sakti angadag lingga haring periangan paduka betara malingga malinggi haring purwaning daksina. Itu contoh saja. Jadi gunakan bahasa sendiri-sendiri. Jadi ketika setelah nedunang ide betara, mungkin dipenda atau mungkin dengan pemendak, canang pemendak, kemudian canang pesucian, bisa sebagai pemendak ide betara. Jadi
aturkan pesucian, memohon kesucian. Jadi demikian edan yang keempat. Kemudian lanjut edan yang kelima, baru melakukan pengastawa tentang upacara. Jadi upacara apa yang akan diaturkan, misalkan puja wali, misalkan apa, silahkan aturkan pengastawa kepada Ida Betara. Pengastawa dengan sonteng bisa Mansaan Paduka Batara ngaturaken upakara puja wali saha arah runtutanipun upakara tumpang sia gitu misalkan. Jadi silahkan itu dengan sontengan Serda Paduka Batara Mapica Waranugraha Tirta Pawitra Mahamartam Bina Kewangsuh pada Paduka Batara. Nah, jangan lupa ketika orang pengastawa juga memohon tirta wangsuh pada atau tirta pawitram. Jadi karena tirta pawitram ini akan dipakai untuk mengesahkan sebuah upacara, kemudian diberikan kepada pemedak sebagai anugerah untuk membebaskan mala atau kekotoran yang ada dalam diri yang melakukan upacara. Jadi setelah melakukan pengastawa juga dengan melakukan ngastawa Banten. Jadi setelah ngastawa Ida Betara, ngastawa Banten, ngastawa misalnya daging Banten suci, ngastawa suci, kemudian ngastawa peras, pengambian, dapetan, sesayut. Nah, setelah ngastawa Banten ini baru ngastawa Nur Tirta yang tadi di depan yang saya ucapkan barusan, berupa Tirta Pawitra Mahamartam. Jadi ngastawa dulu semua, setelah Ida Betara tedun, kemudian di kekuatan beliau disatukan dengan upakara peras pengambian, kemudian sesayut ini menjadi anugerah, dan anugerah itu akan menjadi Tirta Pawitra Mahamartam. Kemudian itu edan yang kelima. Edan yang terakhir adalah pemuspan dan penyinap. Jadi kembali ke edan yang kelima tadi, dilakukan lengkap itu dengan ngantap caru dan lain sebagainya, itu ke bute, ngedunang bute, ngantap caru, silahkan dilakukan di edan kelima. Kemudian edan yang terakhir adalah yang keenam, itu pemuspan dan penyinap. Nah, demikian ada 6 edan pokok yang harus dikuasai oleh pemangku. Nah, ketika melakukan upacara-upacara lain, misalkan upacara 3 bulanan, upacara otonan, upacara megedong-gedongan, misalkan upacara 42 hari bulan pitung dina. Nah, itu jadi itu masuknya nanti di edan yang kelima. Jadi setelah ngelinggihan dunang Ida Betara baru ngastawa upakara. Jadi baru kita aturkan bahwa kita melakukan upacara ini. Dan ketika misalkan upacara otonan, ya di edan yang keempatnya ditambahkan dunang Dewa Paweton. Nah, itu juga di keempat. Kemudian baru setelah nedunang Dewa Paweton, di kelimanya baru ngantep Banten Paweton. Nah, demikian keseluruhan dari paledan ngantep yang bisa saya sampaikan. Jadi kurang lebihnya nanti akan dipaparkan atau ditegaskan kembali dalam puja mantra atau tutorial ngantep upakara. Baik, demikian. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan informasi atau membuat video ini. Jadi jangan lupa, sekali lagi saya himbau atau saya mohonkan kepada rekan-rekan semuanya,
Bagi yang belum subscribe, silahkan lakukan subscribe, kemudian like, share, dan sertakan komentar, kritik dan saran untuk menyempurnakan video-video berikutnya. Baik, demikian yang saya sampaikan. Video kali ini saya akan tutup dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.